Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya yaitu Doi Motorik, dan di video kali ini saya akan mereview penggantian dari selang rem Yamaha Pabawon saya dengan selang yang lebih kecil ya, karena ternyata pemasangannya itu karena sempit ruangnya di dalam batok dari Alfa ini, jadi alhasil ini mentok kanan kiri ya. Nah, jadi untuk mengakalinya saya pakai selang yang lebih kecil. Nah, untuk lebih jelasnya lihat aja videonya berikut ini. Oke teman-teman, ini langsung saja kita spill ya selang yang kecil ya. Ini ori ya, tapi saya beset ininya ya, luarannya ya, supaya didapatnya yang kecilnya aja yang di dalamnya. Ini juga kuat teman-teman. Nah, ini ori ya. Saya kelupasin bagian luarnya ya dengan penuh perjuangan ya, lumayan memakan waktu teman-teman, sehingga yang tampak itu dalamnya aja. Dalamnya juga ini teman-teman di ini ya, dibalut lagi sama pabrikannya. Nah, ini insya Allah kuat ya. Nah, seperti ini tampakannya teman-teman, dan ini lebih kecil gitu teman-teman. Jadi kalau masuk ke batoknya Alfa itu pasti ini akan leluasa gitu ya. Kalau yang itu ya, yang itu mentok ke ininya teman-teman ya, ke batok atas di sana ya. Jadi alhasil itu kurang presisi dalam pengencangan dari bautnya yang ini master remnya ya. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi mau diganti sama ini biar leluasa di dalam ininya ya, tidak mentok kanan kiri seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman ya, ini yang kecil ini mau saya pasangkan di sini teman-teman ya. Nah, mau pakai yang kecil selangnya supaya di dalamnya itu leluasa ya teman-teman. Nanti ini yang udah terpasang ya kayak gini disimpan di sini, saya sementara ya belum dipasang karena perlu PNP-PNP-an. Itu nanti ini akan dicopot yang ini, yang ori ya, dan kemudian akan saya ganti dengan ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini mungkin salah satu solusi dan trik ketika user Alfa ya sangat terkendala dalam pemasangan ini ya. Saya juga merasakan hal seperti itu teman-teman. Jadi lihat, ini saya pakai percobaan teman-teman ya, dari berbagai, pakai Honda, pakai Yamaha, pakai Suzuki, saya pernah ya. Alhasil seperti ini teman-teman nih, copong nggak karuan kayak gini, nggak ada seni-seninya teman-teman ya. Nah, makanya saya buatkan tutorial-tutorial, modifikasi, pokoknya berbagai cara supaya kita mendapatkan hasil motor yang kita modif sendiri, tapi tidak melupakan safety-nya, kemudian punya nilai seni yang utamanya yaitu tampil beda dari yang lain ya teman-teman ya. Nah, jadi pengalaman ini ya, pemasangan ini, penggantian ini didapat dari langsung otodidak, mempelajari, memodifikasi langsung. Ya, gimana sih caranya ini motor menjadi bagus ya teman-teman ya, kayak gini ya. Tuh, udah ada ini, masih bisa diterapkan ya karena pengen pakai itu ya, kesepion ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini saya akan bongkar dulu ini ya batoknya ya, no masalah amaracak teman-teman ya. Ini mau dibongkar dulu supaya ini bisa diganti dari dalam ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena untuk membongkar batok Alfa ini di sini ya, di sini ada bautnya satu sama di sana satu. Jadi kita harus membuka dulu bautnya satu persatu ya. Caranya ini gunakan obeng aja, ini obeng kecil min, ataupun harusnya yang positif ya, jangan negatif kayak gini ya. Nah, di sini tinggal dimasukin kayak gini, dirasa-rasa ya teman-teman ya, diputar-putar sedikit kayak gini sampai pas ya. Jadi ada plek, nah kayak gitu, tapi kecil teman-teman. Ininya dirasa-rasanya, nah ketika digoyang-goyang kayak gini ada krek. Nah, kemudian diputar teh berat gitu. Nah, berarti udah nyaplok ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita langsung aja sedikit-sedikit. Berat sekali teman-teman ya.
Alhamdulillah teman-teman ya. Nah, diputar kayak gini ke kiri ya teman-teman, jangan lupa jangan ke kanan teman-teman. Kalau misalkan bongkar apapun itu semangsaning baut itu ke kiri ya teman-teman ya. Meskipun kadang-kadang produknya Suzuki ataupun Kawasaki kadang-kadang beda sendiri ya, ada yang beda lah gitu. Tapi untuk umumnya masih kalau ini ke kiri ya teman-teman kalau buka itu. Udah teman-teman, ini sudah copot ya. Nah teman-teman, kemudian kita buka yang baut batok Alfa yang sebelah kiri teman-teman, sama prosesnya masukkan ke sini teman-teman ya. Nah di sini ada baut kecil sini, kemudian dimasukin obengnya, dirasa-rasa tentang kayak gini teman-teman. Kemudian dirasa-rasa teman-teman ya, dicoba-coba, diputer-puter kayak gitu, kanan kiri sampai ada kata klik sedikit, itu udah pas. Nah kayak gini teman-teman ya, ini udah pak klik, kemudian pas diputar tuh ada berat. Nah berarti ini udah pas ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung aja putar ke kiri ya. Lumayan juga ya nih ya, dapat teman-teman. Oke teman-teman, baut dari batok Alfa sudah dicopot ya, yang kanan sama yang kiri udah diamankan ya. Sekarang kita bongkar aja si batok Alfanya ya. Ini gampang aja teman-teman, saya suka kayak gini, ke atas ya. Lalu jarinya itu di bawahnya ini nih, di bawahnya speedometer ya. Nah ini speedometer ini berat sekali teman-teman karena ori ya, jadi masukin dua jarinya langsung angkat. Nah kayak gini teman-teman. Nah lumayan ya, gak susah nih nyaplok kayaknya. Nah teman-teman, sudah dibongkar ya kayak gini teman-teman bentukannya tuh. Nah, ini ori teman-teman ya, berat banget ini, ori 96 ya ini. Dan ini nggak tahu kenapa diburemin ya, apakah karena memang kayaknya sih ada yang retak kayaknya. Tapi coba nanti saya buka ya, ada apa sih sebetulnya nanti ya. Nah kayak gini teman-teman, ini batuk originalnya Alfa ya, saya rombak-rombak ya, jadi kayak gini teman-teman ya. Nah teman-teman, ini batok udah diamankan ya, batok atas maksudnya, ini yang bawah masih tetap ya, yang bawah nggak usah dicopot ya teman-teman ya. Ya yang atas aja, karena dengan begini juga kita sudah bisa melihat dalamannya dari Yamaha Alfa. Nah coba lihat teman-teman ya, ini sangat mentok sekali teman-teman ya, mentok sekali. Ini pada darah reket teman-teman, ininya tuh sini ke sini mentok ke dekat besi ini juga. Jadi Alfa itu sempit ya teman-teman, di dalamnya itu sempit banget teman-teman. Jadi memang harus berpikir lagi gitu ketika pemasangan ini teh, harus benar-benar berpikir lagi, harus dimodif lagi. Memang perjuangan untuk memasangkan cakram di sini ya. Nah ada teman saya yang di Jawa itu menyarankan di sini ininya tuasnya pakai yang ori, kemudian disambung ke sini, kabelnya ke bawah, disimpannya di tengah-tengah ini teman-temannya. Ada yang model seperti itu. Nah cuman ya tetap harus pakai las-lasan, di teknik lagi, dimodif lagi tetap ya. Kalau saya sih lebih cenderung ya udahlah, kebanyakan juga dipakainya yang ini, dipasang di sini, dimodif dikit, gimana caranya supaya ini bisa terpasang dengan rapi ya. Yang mau di copot ini yang ini teman-teman ya. Nah ini kan pakai Yamaha, saya pengen satu produk lah ya, Yamaha, pakai Yamaha juga. Kalau ini cakram-cakramnya, karena sama Yamaha itu cakramannya itu lebih nyengkrem gitu teman-teman, beda sama Honda ya. Makanya anak-anak trail, anak-anak trabas, bebek modif, adventure biasanya rata-rata pakai Yamaha ya produknya, karena si cengkeramannya itu langsung responsif cek kayak gitu teman-teman. Beda sama Honda, Honda kadang-kadang ada balinya sedikit.
Nah, makanya saya juga karena ini motor 2 tak, meskipun ini motor ini ya, motor tamasya ya untuk jalan-jalan di kota. Tetapi bukan berarti tidak bisa kencang ya, karena ini kan 2 tak ya. 2 tak itu beda, larinya beda teman-teman. Jangan nyepelekan motor 2 tak ya. 2 tak itu kan tidak ada klep, tidak ada noken, tidak ada rantai kamsatnya. Jadi itu bawa motor juga semaunya kita aja, asal bensinnya aja penuh sama oli sampingnya. Jadi otomatis kecepatannya itu akan lebih dari 4 tak teman-teman secara logika. Maka saya memerlukan rem cakram yang mumpuni untuk menghentikan laju kecepatan dari mesin Alfa ini. Apalagi motor saya kan ini nanti mudah-mudahan ada rezekinya, saya akan robak sedemikian rupa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa kayak spek orang-orang di luaran sana ya teman-teman ya. Tapi belum tahu nih apa saja yang harus dirubahnya, apa PNP-nya sama apa, saya belum tahu. Yang pasti saya akan bertahap memodifikasi motor ini, karena ini motor pertama 2 tak yang saya miliki teman-teman ya, sambil belajar, sambil memahami ya, sambil nambah-nambah ilmu. Nah, di sini teman-teman ini yang akan saya buka teman-teman ya.